Janji Sintayong demi Timnas Indonesia U23, tekad Calvin Verdong tembus Piala Dunia bersama Timnas Indonesia. Ex-pelatih Timnas Italia lamar nahkoda baru Vietnam. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. PSSI menjelaskan bahwa kebijakan jeda kompetisi selama Piala Asia U23 2024 adalah demi menjaga Timnas Indonesia maupun klub Liga 1. Kebijakan jeda kompetisi diharap dapat membuat Timnas Indonesia U23 konsentrasi penuh di Piala Asia U23. Sementara untuk klub, tidak kehilangan kekuatan utamanya di fase penting kompetisi. Dalam hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memahami bahwa keputusan terbaik mesti diambil PSSI karena Timnas Indonesia maupun kompetisi sama pentingnya. Erick ingin agar letupan prestasi Timnas di level internasional ini bisa selaras dengan kompetisi yang mengakomodir seluruh klub. Di sisi lain, Erick Thohir pun tahu saat ini banyak klub yang sedang memasuki agenda krusial di kompetisi. Oleh karena itulah, dispensasi serta perlakuan yang adil mesti diberikan kepada setiap klub. Erick Thohir mengatakan, Liga sejak awal telah memberi dispensasi kepada klub yang pemain U23-nya dipanggil. Ini seperti perlakuan bahwa klub yang pemainnya dipanggil bisa tidak menggunakan syarat menggunakan pemain U23. Erick pun berharap dengan jeda Liga, maka pelatih Sintayong bisa memanggil skuad terbaiknya. Dengan skuad terbaik yang ada, momentum Timnas yang dapat sangat baik bisa terjaga. Persis Solo kembali melepas pemain ke Timnas Indonesia U23 untuk menghadapi Piala Asia U23 2024 mulai April mendatang. Ada 3 pemain tim Laskar Sambar Nyawa yang diboyong oleh Sintayong ke Timnas Garuda Muda. Ketiganya adalah striker Ramadan Sananta, kiper Erlangga Setio yang sebelumnya dipinjamkan ke PSPS Riau, serta si anak hilang Zanadin Faris. Zanadin sebelumnya jadi langganan Timnas Indonesia U20, namun harus absen karena pemulihan cedera lutut. Sementara itu, Ramadan Sananta sendiri baru saja bertugas di Timnas Indonesia menghadapi Vietnam dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Di lain sisi, Erlangga Setio sebelumnya memang bukan nama asing dalam skuad Timnas Indonesia. Kiper berpose 193 cm ini sebelumnya merupakan bagian dari skuad Timnas U20. Dengan catatan 1 caps bersama skuad Garuda U20. Performa impresif bersama PSPS Riau membuat Sintayong tak ragu untuk memanggil kembali kiper jebolan Akademi Persib Bandung itu. Tom Hye telah mengabadikan momen usai membela Timnas Indonesia dan menjalani debut lawan Vietnam. Laga perdananya bersama skuad Garuda pun berakhir manis, sebab Tom Hye membukukan 1 assist. Selain itu, Timnas Indonesia menang telak dengan skor 3-0. Tom Hye pun tidak bisa menyembunyikan kebahagiaannya setelah berhasil membantu tim Merah Putih menang. Ia mengunggah video di akun Instagram pribadinya. Lihat pula cuplikan pertandingan ketika Timnas Indonesia melawan Vietnam, termasuk kala dirinya memberikan umpan matang untuk JITZES. Sontak saja rasa bangga juga diungkapkan oleh ibunda Tom Hye lewat kolom komentar. New chapter, proud mom. Petualangan baru, mama yang bangga. Tulis akun ibu Tom Hye yang bernama Maria Hye. Diketahui Tom Hye merupakan pemain yang darah Indonesia dari kakek asal Solo dan nenek Sulawesi Utara. Maka dari itu ia bersyarat untuk membela Timnas Indonesia. Setelah memecat Rozier, Vietnam ternyata tidak sepi peminat. Jauh ini dikabarkan ada 4 nama yang melamar untuk mengisi kekosongan pelatih ini. Melansir dari Vietnam Sport News, nama kejutannya adalah Roberto Donadoni. Ia merupakan ex-pelatih Timnas Italia pada Euro 2008, lalu menggantikan peran Marcelo Lippi. Menukil dari Transfer Market, Donadoni memang punya pengalaman melatih di Italia. Ia sempat menangani Livorno, Genoa, Cagliari, Parma, Bologna hingga Napoli. Kini pelatih berusia 60 tahun ini pun masih menganggur. Ia dirumorkan telah melamar untuk menangani Vietnam. Apakah ia juga penasaran untuk bertemu Timnas Indonesia karena Vietnam kerap bentrok dengan skuad Garuda? Sementara itu, selain Donadoni, ada juga 3 nama yang melamar untuk menjadi pelatih Vietnam. Mereka adalah Luis Mba Hernandez, Kim Do Hoon, dan Kim Sang Si. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong berterima kasih kepada PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir yang telah rela meminta Liga 1 2023-2024 dihentikan sementara waktu demi Piala Asia U23.
Dengan ditundanya pekan ke-31 Liga 1 musim ini, Sintayong jadi bisa memanggil pemain terbaik untuk skuad Garuda Muda dari klub-klub tanah air. Kini STY sudah mengumumkan 27 nama yang dipanggilnya untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Dubai. Selain itu, ia juga berterima kasih kepada para presiden klub dan pelatih yang sudah bersedia melepas pemainnya. Karena sudah berkorban banyak, Sintayong pun makin bertekad untuk mengantarkan timnas Indonesia U23 berprestasi di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda sendiri dikabarkan bertolak ke Dubai Uni Emirat Arab pada Senin pukul 17.40 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat Emirates EK357 dan berangkat dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Garuda Muda sendiri akan menjalani TC selama 10 hari serta akan melakoni 2 laga uji coba melawan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Media asal Vietnam VN Express menyoroti perkataan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang menyebut generasi emas timnas Vietnam akan segera berakhir. Menurut media Vietnam tersebut, apa yang dikatakan Sintayong tidak salah. Sebab saat ini performa tim berjuluk The Golden Star Warriors itu perlahan menurun, terutama sejak ditinggalkan oleh pelatih asal Korea Selatan Park Hang-seo. Terbaru, Vietnam bahkan tak bisa mengalahkan timnas Indonesia dalam 3 pertemuan terakhir. Hasil tersebut pun membuat posisi ranking Vietnam menurun drastis ke posisi 115, yang berarti mereka turun 10 posisi. Itu menjadi peringkat terendah Vietnam sejak 2017. Semua fakta-fakta itulah yang membuat Sintayong meyakini generasi emas Vietnam akan segera berakhir. Di lain sisi, VN Express bahkan mengakui kini timnas Indonesia yang sedang membangun generasi emas mereka. Pemain keturunan Kelvin Verdong mengutarakan harapan tampil di Piala Dunia bersama timnas Indonesia menyusul proses naturalisasi dan babak kualifikasi yang tengah berjalan. Verdong menjelaskan tengah menjalani proses naturalisasi. Pemain 20 tahun yang berkostum NEC Nijmegen itu tak tahu kapan peralihan warga negara bisa tuntas dan mendapatkan lampu hijau memperkuat timnas Indonesia. Sementara dalam perbincangan di kanal YouTube Yusa Nugraha, Verdong tak bisa memastikan apakah dirinya akan bermain saat timnas Indonesia menghadapi Irak pada Juni 2024 ini. Terlepas dari hal tersebut, Verdong berharap bisa mendapatkan kabar baik ketika ditanya soal tanggapan mengenai supporter timnas Indonesia. Pemain jebolan tim junior Feyenoord itu menyatakan cukup mengikuti aksi-aksi timnas Indonesia dalam beberapa waktu belakangan ini, termasuk saat memenangkan Vietnam dalam 2 laga beruntun. Calon kiper timnas Indonesia Martin Paes dikabarkan masuk radar Liverpool usai pelatih kiper John Achterberg terpantau mengikuti akun Instagram kiper keturunan tersebut. Achterberg diketahui lahir di Utrecht, Belanda, di mana tempat Martin Paes memulai karirnya. Sementara itu, Achterberg sudah menjadi pelatih kiper Liverpool sejak 2009 usai pensiun. Ia mengawali karir di akademi klub tersebut sehingga akhirnya dipercaya memoles kiper-kiper di tim utama mulai 2011. Kontrak Paes sendiri akan berakhir pada Desember 2025 di FC Dallas. Andai Liverpool benar meminati sang penjaga gawang, mereka tentu perlu mengucurkan dana untuk menggaitnya di bursa transfer nanti. Kiprah Paes sendiri sejauh ini cukup apik. Pemain berusia 25 tahun itu menorehkan 17 clean sheet dalam 74 laga di semua kompetisi bersama FC Dallas. Kiper berpaspor Belanda itu tengah diupayakan untuk dinaturalisasi menjadi WNI meski harus menempuh jalan cukup panjang dan berliku. Pelatih timnas Indonesia U16 Novarianto puas dengan kualitas para pemain yang mengikuti seleksi tahap kedua gelombang keempat untuk skuad Piala AFF U16 dan Piala Asia U17. Seleksi tersebut telah berlangsung pada 28 sampai 31 Maret dan diikuti oleh 36 pemain di Jakarta International Stadium. Nova mengungkapkan hal menantang adalah mengubah gaya bermain para pemain asuhannya yang memerlukan penyesuaian akibat perbedaan cara bermain di klubnya masing-masing. Salah satu hal yang kerap ditekankan oleh Nova adalah skuadnya dapat memainkan pemain yang mengandalkan kerja sama tim dan menggulirkan bola ke depan. Faktor dasar lainnya adalah fisik para pemain yang diharapkannya berada di atas rata-rata. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.